Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Gina Setia ingin menjelaskan pembuat tentang pembuatan makalah yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Dengan yang pertama, bab satu yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang. Latar belakang masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlanjutnya kepemimpinan umat Islam di tangan para Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab tampil sebagai sosok pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana dalam mengatur urusan umat. Di bawah kepemimpinannya, Islam tidak hanya berkembang dalam aspek keagamaan, tapi juga mengalami kemajuan besar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Khalifah Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Persia, Mesir, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Namun, keberhasilan tersebut tidak semata-mata dilihat dari segi militer, melainkan juga dari bagaimana beliau membangun sistem pemerintahan yang teratur dan berkeadilan. Berbagai kebijakan yang beliau terapkan seperti pembentukan Baitul Mal, Dewan, penetapan kalender Hijriah, serta penerapan sistem peradilan yang rapi menjadi dasar penting bagi kemajuan peradaban Islam pada masa berikutnya. Hmm. Bab 2. Pembahasan Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, pada masa itu, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam tidak hanya berkembang secara geografis, tetapi juga mengalami kemajuan luar biasa dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, visioner, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan umat. Nomor satu, pembentukan sistem pemerintahan dan administrasi negara. Pada masa Umar bin Khattab, sistem pemerintahan Islam disusun secara teratur dan profesional. Beliau membentuk berbagai lembaga yang menjadi dasar pemerintahan modern. Beberapa kebijakan pentingnya antara lain, satu, pembentukan Dewan atau Departemen sebagai lembaga administrasi negara mencatat gaji tentara dan pendapatan negara. Yang kedua, pembentukan Baitul Mal, lembaga keuangan negara yang menampung zakat jizyah, kharaj, dan pendapatan umum. Dan yang ketiga, penetapan kalender hijriah. Dimulai dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dua, perkembangan sosial dan ekonomi. Kebijakan umat dalam bidang sosial dan ekonomi menonjolkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang menetapkan sistem tanah pertanian di wilayah taklukan agar tanah tetap dikelola oleh penduduk asli dengan membayar pajak negara kepada negara, bukan dimiliki prajurit penakluk. Selain itu, umat juga mengatur satu, pemberian tunjangan janda kepada rakyat miskin, yatim piatu, dan janda. Dan kedua, pembentukan lembaga pengawasan pasar hibah atau mengawasi kejujuran para pedagang. Dalam pembahasan tersebut, terdapat Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyikan, Ma'afa Allahu alai rasulihi min ahli Quran. Waliyahi wali rasuli walid khurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kaila yakuna dulatal bainal ahniya minkum wa ma atakum murrasulu fahuduhu wa ma
nahakum anhu fattahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dengan arti, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Demikian, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarang bagimu, tinggallah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini menjadi dasar Umar dalam pemerataan ekonomi agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Yang ketiga, perluasan wilayah dan asimilasi budaya. Dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah Islam berkembang seluas Jazirah Arab seperti Syam, Suriah, Mesir, Irak, Persia, atau Iran sekarang sebagian Bizantium. Perluasan ini membuat peluang interaksi budaya dan pengetahuan antara dengan bangsa-bangsa besar seperti Persia dan Romawi. Dari sinilah terjadi asimilasi yang memperkaya kebudayaan Islam, terutama dalam bidang arsitektur, administrasi, dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Walaupun masa Umar bin Khattab lebih banyak digunakan untuk memperkuat struktur pemerintahan, beliau tetap mendukung perkembangan ilmu, mendirikan masjid-masjid dan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Mengutus para sahabat ahli ilmu seperti Abdullah bin Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal ke daerah-daerah yang mengajarkan Islam. Dasar pengembangan ilmu dan kebudayaan ini sesuai dengan perintah Allah, Quran Surat Al-Alaq ini menjadi dasar pentingnya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan arti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang terakhir, 5. Nilai keadilan dan kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai tegas, adil, dan sederhana, yang menolak hidup mewah, selalu memeriksa keadaan rakyatnya, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia meneladani prinsip Al-Quran dalam memimpin, yang berbunyi, Innalah, innalaha yamarukum antu atul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil ad. Innalaha ni immayat ijukum bih. Innalaha kana sami ambasira. Dengan arti, ah, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukuman antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini menjadi dasar kebijakan Umar bin Khattab dalam menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim. Oke, bab 3, penutup. Dengan ini, saya simpulkan keperadaban Islam pada masa eh, Khulafaur Rasyidin tercermin dalam berbagai aspek kehidupan umat, mulai dari sistem pemerintahan yang adil, pendidikan yang berbasis nilai-nilai tauhid, hingga penguatan akhlak dan moral masyarakat. Para khalifah menjalankan kepemimpinan dengan prinsip musyawarah, kejujuran, dan pelayanan terhadap umat yang menjadi fondasi utama keperadaban Islam. Keperadaban Islam pada masa ini dibangun atas dasar pengalaman kenabian dan dijadikan acuan untuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan Islam memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat yang beradab. Para khalifah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan informasi seperti khalaqah dan majelis ilmu, serta mendorong pengajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Pembentukan karakter pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga dapat pembentukan akhlak,
dan spiritualitas umat. Dengan demikian, masa Khulafaur Rasyidin menjadi tonggak penting dalam sejarah keberadaan Islam, di mana nilai-nilai keadilan, ilmu, dan akhlak dijadikan landasan dalam membangun peradaban yang bermartabat dan berkelanjutan. Sebagaimana dikatakan oleh Patriot Tim yang berbunyikan, kepemimpinan Umar merupakan model ideal dalam sejarah Islam karena menggabungkan kekuatan, keadilan, dan kemaslahatan. Oke, selesai. Terima kasih. Baik, sekian